Hai guys, kembali lagi dengan saya Maria Losarina Stompul, NPM C1C01957. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dalam kaitan penjualan persediaan dan jasa, ketika induk telah mengakuisisi perusahaan anak, tidak mungkin jika tidak ada terjadinya transaksi antara keduanya. Riset menyatakan bahwa ketika terjadinya kombinasi bisnis, itu patut diduga bahwa aktivitas manajemen laba dilakukan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Perusahaan induk menjual sebesar-besarnya barang kepada perusahaan anak karena ingin mendapatkan angka penjualan menjelang akhir tahun. Kemudian transaksi antara induk dan anak itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan. Konsolidasi bagi transaksi itu tetap dilakukan dan dicatat dalam buku induk sebagai penjualan dan buku anak sebagai pembeli. Sehingga waktu penyusunan laporan keuangan, konsolidasi dalam neraca saldo penjualan yang ada dalam PT induk itu termasuk penjualan kepada PT anak. Kemudian persediaan yang dilaporkan PT anak itu menggunakan perpetual, juga termasuk persediaan yang diperoleh oleh PT induk. Nah, waktu penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu akan dieliminasi. Kemudian jika anak telah menjual barang persediaan tadi ke perusahaan non-afiliasi, yang boleh muncul itu penjualan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Misal, induk menjual ke anak, kemudian anak menjual persediaan dari induk ke perusahaan non-afiliasi, yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi itu tidak boleh diakui karena itu dianggap bertransaksi ke diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi laporan keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha yang bergabung menjadi satu entitas tunggal. Jadi laporan konsolidasi itu berisi tentang laporan keuangan perusahaan induk dan juga laporan keuangan anak. Kemudian transaksi yang terjadi antara induk dan anak disebut sebagai transaksi dalam satu entitas dalam kelompok usaha itu. Ini maksudkan dalam PSAK 65 transaksi hubungan istimewa antar transaksi dalam entitas sama. Transaksi hulu downstream, transaksi dari induk menjual atau memberikan fasilitas kredit ke anak. Transaksi hilir upstream, transaksi dari anak menjual atau memberikan fasilitas kredit ke induk. Kemudian transaksi antara anak dalam satu kelompok. Kemudian ada transaksi antara induk dan transaksi anak itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, maka harus dieliminasi. Dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari perusahaan induk dengan anak-anak perusahaan di dalam konsep konsolidasi, ada transaksi hulu dan transaksi hilir, dan antara anak terjadi transaksi, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan transaksi. Selanjutnya kita akan fokus pada transaksi induk dan anak pada kaitan penjualan persediaan dan persediaan jasa. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak merupakan contoh transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha. Dalam transaksi itu akan memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari jual beli tersebut. Kemudian keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut ada yang dikatakan belum terrealisasi dan sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan keuntungan atau kerugian dikatakan telah terrealisasi? Jawabannya yaitu ketika barang dagang yang dijual oleh PT induk kepada PT anak dalam periode yang sama itu sudah terjual semua dan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang sudah direalisasi. Karena kalau belum terrealisasi maka perusahaan induk perlu membuat jurnal eliminasi untuk menanggung keuntungan atau kerugian tersebut. Selanjutnya ada dampak terhadap jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan untuk menghapus beban pokok penjualan. Kemudian penjualan dari transaksi itu timbul laporan keuangan konsolidasi ialah penjualan yang akan timbul di laporan konsolidasi ialah HPP dan diperoleh ketika PT induk menerima barang dari perusahaan afiliasi non-afiliasi. Kemudian penjualan yang dilakukan oleh PT induk kepada PT anak akan dilunasi dan tidak akan timbul dalam laporan keuangan konsolidasi, dan APP dicatat di buku PT anak dan juga akan dieliminasi karena merupakan sebuah transaksi tidak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi. Baik, itu saja materi dari bab 5. Saya ucapkan terima kasih.